Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muflihin. Saya adalah dosen tetap di program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa dikenal dengan PDD UKT PT. Saya telah mengabdi di Universitas Islam Sultan Agung sejak tahun 2017. Keilmuan saya adalah pendidikan agama Islam yang melingkupi bidang ilmu agama Islam dan pedagogi. Dalam bidang ilmu saya mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam dan fikih ibadah, sedangkan dalam keilmuan pedagogik, saya mengampu mata kuliah ilmu pendidikan dan perencanaan sistem PAI. Selain itu, saya juga diamanahi untuk mengampu mata kuliah metodologi penelitian dan statistik. Izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perencanaan sistem PAI. Mata kuliah perencanaan sistem PAI adalah salah satu mata kuliah keahlian. Tujuannya agar mahasiswa memiliki sikap dan keterampilan profesional dalam merencanakan atau merancang sistem pembelajaran PAI. Kecakapan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam diharapkan mereka mampu menyusun perencanaan pembelajaran yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dengan cara menjelaskan sasaran dan tujuan pembelajaran PAI dan mampu memaksimalkan segala potensi dan sumber belajar yang ada melalui berbagai pendekatan sistem. Akhirnya, output yang dihasilkan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu merancang perencanaan dalam bentuk konkretnya rencana pembelajaran semester dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa dikenal dengan RPP yang mengacu pada standar isi materi PAI. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah perencanaan sistem PAI ada 4. Yang pertama adalah menjelaskan, yang ini termasuk kepada C2 atau kognitif, menjelaskan konsep dasar perencanaan pembelajaran secara umum. Kemudian mampu menghubungkannya, yang mana ini merupakan capaian tingkatan kognitif yang keempat dan afektif yang keempat. Dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam dalam menerapkan ilmu dan profesi yang dia kuasainya, yaitu sebagai calon guru pendidikan agama Islam. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep, kedudukan, dan fungsi perencanaan pembelajaran dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mahasiswa mampu memiliki keterampilan dalam mendesain, yang mana ini adalah capaian yang sudah masuk kepada tingkatan higher order thinking skill, karena masuk kepada tingkatan kognitif yang kelima, mahasiswa mampu mendesain perencanaan pembelajaran sesuai dengan perkembangan kurikulum. Dan yang terakhir, mahasiswa memiliki pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif dalam menyusun dan mendesain perencanaan pembelajaran PAI di sekolah. 4 ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah perencanaan sistem PAI. Kemudian, materi yang diajarkan pada mata kuliah ini yang pertama yaitu konsep dasar perencanaan sistem PAI, yang mana di dalamnya dipelajari bagaimana pendekatan sistem dalam pendidikan. Kemudian bagaimana pendidikan agama Islam itu diajarkan sebagai bidang ilmu. Selanjutnya diajarkan pula standar kompetensi guru. Secara umum ada 4 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Sedangkan
untuk guru pendidikan agama Islam berdasarkan KMA ditambah satu kompetensi lagi, yaitu kompetensi kepemimpinan. Kemudian diajarkan pula materi yang berkaitan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian diajarkan pula higher order thinking skills, diajarkan apa itu program tahunan dan program semester, diajarkan cara menyusun RPS, diajarkan kurikulum merdeka, kurikulum yang terbaru yang saat ini diterapkan, dan kemudian mahasiswa praktik menyusun RPP yang sederhana. Dikarenakan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam diharapkan salah satu profil lulusannya adalah menjadi guru PAI, baik di sekolah maupun di madrasah. Media yang digunakan di dalam perkuliahan ini ada dua jenisnya dan dua cara pelaksanaannya. Yang pertama, asinkronus. Asinkronus artinya tidak bertatap maya secara langsung. Dan ini dilakukan di atau melalui LMS atau Learning Management System yang dikembangkan oleh Universitas Islam Sultan Agung beralamatkan di sim.unisula.ac.id. Di sana dosen bisa memberikan tautan video atau dosen juga dapat memberikan tugas dan kemudian mahasiswa dapat menjawabnya dengan cara yang pertama memberikan komentar secara langsung, dan kemudian yang kedua mahasiswa dapat mengirimkan atau mengupload tugas yang diminta secara langsung. Sedangkan untuk perkuliahan sinkronus menggunakan media Zoom Meeting. Ada dua jenis media pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan perencanaan sistem PAI ini. Selanjutnya, terkait dengan tata tertib perkuliahan, bahwa presensi dilakukan di laman sim.unisula.ac.id. Hal tersebut dikarenakan agar presensi dapat tersistematisasi berdasarkan sistem yang digunakan dan juga dapat direkap secara mudah. Dikarenakan presensi yang dilakukan di sim.unisula.ac.id akan mencatat jam waktu mahasiswa melakukan presensi. Sehingga apabila ada yang melakukan presensi di luar daripada jam perkuliahan, maka tidak dapat dilakukan. Perkuliahan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus menggunakan media Zoom dan asinkronus menggunakan SIM. Pengumpulan tugas hanya melalui sim.unisula. Tidak menerima melalui WhatsApp dan email dikarenakan mudah hilang dan juga tidak dapat terdokumentasi dengan baik. Saat perkuliahan sinkronus, mahasiswa harus menyalakan video dan berpakaian sopan serta rapi. Akan tetapi mungkin apabila mengalami kendala diperbolehkan untuk tidak menyalakan video, akan tetapi harus mengkondisikan diri untuk mengikuti perkuliahan. Tidak boleh sambil tiduran dan lain sebagainya. Selanjutnya, tidak ada ujian dan penugasan susulan apabila waktu pengerjaan sudah terlewat. Mengapa? Karena perkuliahan tidak semata-mata hanya mengerjakan soal, melainkan juga mendidik bagaimana nilai-nilai kedisiplinan itu diterapkan. Kehadiran minimal 75% dari total jumlah pertemuan, dan apabila kurang dari itu, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Selanjutnya, komponen penilaian. Sebanyak 60% dinilai dari kehadiran, keaktifan, dan tugas yang diberikan. Sedangkan untuk ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 20%. Mengapa proporsi kehadiran, keaktifan, dan tugas 60%? Karena model perkuliahan juga menggunakan presentasi. Artinya mahasiswa menyusun makalah, kemudian mempresentasikannya. Dan itulah yang memiliki bobot paling tinggi dalam perkuliahan ini. Evaluasi yang digunakan lebih banyak yaitu evaluasi formatif. Artinya evaluasi proses yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa di dalam materi yang disampaikan atau dijelaskan setiap pertemuannya. Baik, itu tadi adalah deskripsi mata kuliah perencanaan sistem PAI.
Selanjutnya adalah salah satu contoh video pembelajaran perkuliahan perencanaan sistem PAI. Selamat menyaksikan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Yang mana pada mata kuliah perencanaan sistem PAI, salah satu hal utama yang harus kita pahami adalah bagaimana sebenarnya konsep dasar di dalam kita merencanakan sebuah pembelajaran. Tentu yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana pendekatan sistem itu sendiri menjadi sebuah dasar bagi kita di dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, pada materi ini, hal yang pertama akan kita diskusikan adalah terkait dengan teori sistem terlebih dahulu. Kita harus paham yang dimaksud dengan sistem itu apa. Secara kebahasaan, sistem berasal dari bahasa Inggris yang itu juga diserap dari bahasa Yunani yang dikatakan sebagai sistema. Ya, bahasa Yunaninya sistema. Bahasa Inggrisnya sistem dengan penulisannya SYSTEME seperti itu. Dan bahasa Indonesianya telah diserap menjadi sistem. Artinya apa? Sistema yang di dalam bahasa Yunani itu diartikan sebagai himpunan dari bagian-bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan sebuah kesatuan. Jadi, yang dimaksud dengan sistem itu adalah himpunan dari beberapa hal, beberapa komponen, beberapa bagian, yang semua bagian itu, semua komponen itu saling berhubungan. Hubungan itu menjadi sebuah satu kesatuan. Kalau kita sudah paham yang dimaksud sistem adalah demikian, maka pendekatan sistem artinya cara berpikir kita, bahwasanya kita memahami ketika kita menggunakan pendekatan sistem ini, ada begitu banyak hal-hal yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Ada begitu banyak komponen-komponen yang ini harus bekerja sama dengan teratur karena ini merupakan sebuah satu kesatuan. Sebagai contoh konkret ketika kita berbicara tentang sistem ini, di dalam diri kita saja yang dikenal sebagai organ tubuh manusia itu sendiri terdiri dari beragam sistem. Ada yang disebut dengan sistem pernafasan, ada yang disebut dengan sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem saraf, sistem kerangka, dan lain sebagainya. Semua ini bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Sehingga ketika dapat berjalan, sistem pernafasan dapat berjalan dengan baik. Ketika paru-paru membutuhkan oksigen, itu tidak langsung paru-paru yang mengambil oksigen itu, akan tetapi melalui hidung terlebih dahulu. Hidung bertugas untuk mengambil oksigen, disaring melalui bulu-bulu yang ada di hidung, kemudian masuk ke dalam paru-paru dan lain sebagainya. Nah, jadi semua sistem ini bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing dan semua ini memiliki perannya masing-masing. Contoh yang lainnya ketika berbicara dengan komponen misalnya seperti komponen elektronik komputer atau yang paling sering kita gunakan komponen di dalam smartphone kita. Smartphone atau HP kita. Nah, HP kita atau alat elektronik yang kita miliki ini terdiri dari berbagai macam komponen. Ada komponen perangkat lunak yang biasa dikenal dengan software. Komponen perangkat keras yang disebut dengan hardware. Kalau softwarenya bagus, hardwarenya tidak mendukung, ya tidak akan bisa berjalan. Begitupun sebaliknya, hardwarenya bagus, tapi softwarenya, perangkat lunaknya ini tidak memadai, maka HP yang kita miliki atau perangkat elektronik yang kita miliki juga tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kemudian kalau kita berbicara secara umum, rakyat Indonesia ini juga membentuk beragam sistem di negara kita. Ada yang bekerja di dalam sistem pemerintahan, bekerja di dalam sistem keamanan, sistem hukum, sistem pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, semuanya ini bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kalau kita memahami kaitannya dengan sistem ini tadi, karena kita harus memahami dasar ini dulu ya,
di dalam mata kuliah perencanaan sistem PAI itu, kita harus paham bahwasanya kita tidak bisa memisahkan antara satu hal dengan hal yang lain. Kita memiliki kendaraan, kita entah itu motor atau mobil misalnya, itu pun memiliki sistemnya, memiliki komponennya. Yang mana ketika komponen ini dapat bergerak sebagaimana mestinya, maka kendaraan kita bisa bergerak. Untuk bahan bakarnya, pelumasnya harus ada olinya, harus ada bahan bakar, pertalite atau pertamax. Ketika bahan bakar ini bisa mengaliri mesinnya dan juga harus dihidupkan tentunya, baru kendaraan ini dapat terjadi sirkulasi, kemudian roda bisa bergerak. Roda bisa bergerak pun harus ada upaya tambahan apa? Gasnya harus ditekan. Gas ditekan, tapi kalau kendaraannya belum hidup, tidak bisa berjalan. Kendaraan sudah hidup tapi gasnya belum ditekan, ya tidak bisa berjalan juga. Nah, semuanya ini harus bekerja sama. Nah, nanti pola pikir ini yang akan kita gunakan di dalam dunia pendidikan. Hal yang pertama harus kita pahami dari karakteristik sistem ini adalah harus ada tujuan. Motor tadi ada tujuannya, atau mobil tadi, kendaraan itu tujuannya apa? Agar bisa berjalan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain harus hidup. Maka semua sistem ini bekerja sama agar tujuan ini tercapai. Kemudian sifatnya ini holism. Holism itu apa? Setiap unsurnya, setiap bagiannya, setiap komponennya itu saling berhubungan. Saling berhubungan dan saling berkaitan. Ada satu saja yang tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, tidak dapat maksimal, maka hal tersebut akan mempengaruhi. Mungkin kalau kita melihat dalam dunia pendidikan, orang yang paling penting itu bisa dikatakan adalah kepala sekolahnya. Ya. Tapi kepala sekolah itu tidak dapat berdiri sendiri. Gimana contohnya? Kalau tidak ada tukang bersih-bersihnya. Nah, apa mungkin kepala sekolah itu mampu membersihkan seluruh lingkungan sekolahnya? Kan tidak. Dan kita harus akui juga, bukan kepala sekolah ini sebagai satu-satunya hal. Kalau ada kepala sekolah semuanya beres, semuanya nggak penting. Tidak demikian. Pendekatan sistem harus memahami bahwasanya selain ada kepala sekolah, ada guru, ada TU-nya, ada siswanya, dan kemudian ada bagian untuk membersihkannya, tukang bersih-bersih, tukang kebun, kantin, dan semuanya ini penting. Karena kalau ada satu saja yang tidak bergerak, misalnya tukang bersih-bersihnya itu tidak ada, KPM tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan karena tidak dibersihkan, tidak diurus, dan lain sebagainya. Bagian keamanannya juga penting karena dia yang mengelola keamanan agar KPM bisa berjalan dengan baik. Nah, sifat holism ini semuanya saling tergantung antara satu dengan yang lain. Kemudian ada proses transformasi, mengubah masukan menjadi luaran, ada proses di sana. Nah, nanti kita akan membahas ini secara lebih mendalam. Kemudian ada subsistem-subsistem. Nah, ini turunannya dari sebuah sistem itu tadi, kemudian memiliki cabangnya lagi, subsistem-subsistem, dan ini berhubungan dengan suprasistem. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Memiliki integrasi artinya kondisi saling berhubungan, dan bagian-bagiannya memainkan peranannya dalam kesatuannya untuk mencapai tujuannya. Kemudian ketika kita mulai masuk kepada pemahaman dengan sistem pendidikan di Indonesia, itu kita mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 di sana dikatakan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, ketika tadi kita melihat tujuan pendidikan nasional, itu kita breakdown lagi. Kalau kita melihat itu kan tadi ideal sekali kan untuk menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa, kemudian bertanggung jawab, kemudian memiliki spiritualitas yang tinggi dan sebagainya, itu sangat ideal sekali dan tinggi sekali seperti itu. Maka di sini kita pahami bahwasanya dari tujuan pendidikan nasional ini pun harus kita pahami turunannya. Dari tujuan pendidikan nasional kemudian menjadi tujuan institusi di sekolah. Setelah tujuan institusional berupa visi dan misi sekolah,
kemudian menjadi tujuan kurikuler, tujuan bidang studinya. Setelah itu baru menjadi tujuan instruksional, tujuan pembelajaran. Nah, jadi kuliah kita, mata kuliah perencanaan sistem PAI ini, itu memiliki tujuan yang tidak bisa dilepaskan dari tujuan prodi pendidikan agama Islam. Nah, tujuan kurikulernya tadi ya. Tujuan atau visi misi dari prodi pendidikan agama Islam kita ini tidak bisa dilepaskan dari tujuan institusi, tujuan Unisula. Tujuan Unisula tidak bisa dilepaskan dari tujuan pendidikan nasional. Semuanya saling terkait. Ini harus kita paham. Selanjutnya, ini kalau kita berbicara dengan komponen pendidikan, itu tujuan pendidikan itu terkait berbagai macam hal, peserta didik, pendidik, lingkungan, alat, metode, isi, itu semuanya saling terkait. Semuanya saling terkait dan mencapai sebuah goal yang sama. Jadi tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Nah, kalau kita melihat sistem pendidikan nasional kita, itu masukannya adalah, atau raw inputnya masyarakat Indonesia, proses pendidikan, itu bagaimana kita memahami terkait dengan instrumental dan environmental tadi, itu tadi, proses, bagaimana kita menjadikan masyarakat Indonesia tadi itu untuk menjadi apa? Outputnya manusia yang bertakwa, cerdas, dan terampil. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Berpikir secara global itu tadi, baru kan nanti kita akan paham. Oh, berarti kalau saya ingin mendirikan sebuah sekolah tingkat dasar, apa yang menjadi tujuannya? Nanti akan berbeda lagi ketika teman-teman misalnya ingin mendirikan sekolah di tingkat menengah. Menengah pertama maupun menengah atas. Nanti berbeda lagi apabila teman-teman misalnya mendirikan atau mengabdi di jenjang perguruan tinggi. Semua itu memiliki porsinya masing-masing, tapi arahnya sama, arusnya sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, ini jalur pendidikan yang ada di Indonesia, semuanya bekerja sama, semuanya berjalan, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Kemudian, kalau kita misalnya melihat daripada potret pendidikan yang ada di, ya, kita coba untuk ini ya, apa namanya, melakukan refleksi. Format pendidikan di Eropa ini biasanya sudah terstruktur. Ketika di lingkup TK itu hal yang diutamakan adalah manajemen diri. Di lingkup SD, di tingkat SD, eksplorasi lingkungan. Di tingkat SMP, menemukan dan mengembangkan passion. SMA, merancang karir, dan universitas, membangun dan mematangkan core skill diri. Tapi kalau misalnya di Indonesia, kalau tadi kan kita melihat di Eropa itu sudah sangat terstruktur, bertahap, step by step, sehingga di tingkat universitas itu hanya pematangan saja, karena sudah dilakukan sejak dini di tingkat TK, kaitannya dengan manajemen diri. Tapi kalau di Indonesia, ketika TK itu ya belajar ujian, SD belajar ujian, SMP belajar ujian, SMA belajar ujian, baru universitas itu semuanya dipelajari. Nah, ini kan menjadi refleksi kita bersama. Harus kita pahami, kalau seperti ini kira-kira mudah untuk mencapainya atau tidak. Mana yang lebih baik untuk mencapai daripada tujuan pendidikan yang kita harapkan. Nah, untuk mengakhiri perkuliahan ini, saya memberikan kuis bagi teman-teman sekalian kaitannya dengan materi yang tadi kita pelajari. Pertanyaan pertama, dalam subsistem pendidikan di Indonesia ada 3 jalur pendidikan yang dapat ditempuh. Sebutkan dan jelaskan. Jelaskan dari 3 jalur pendidikan itu bagaimana upaya yang dilakukannya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, jelaskan apa saja yang termasuk ke dalam komponen pendidikan. Tadi sudah kita diskusikan dan saya ingin teman-teman menjelaskannya kembali. Karena apabila teman-teman mampu menjelaskan, itu artinya teman-teman sudah paham. Nanti jawaban daripada kuis ini teman-teman tuliskan di dalam kolom komentar di SIM Unisula. Seperti itu, nggih. Kiranya cukup sekian untuk materi hari ini. Monggo saya persilahkan apabila teman-teman memiliki pertanyaan. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Silakan dihidupkan kameranya semua. Saya Ustadz. Ya, dihidupkan kameranya. Mbak Livia, silakan kalau ada pertanyaan.
bagaimana sistem yang dikembangkan pada PAI di kurikulum Merdeka. Ya, di dalam kurikulum Merdeka maupun di kurikulum sebelumnya, sebenarnya pendidikan agama Islam itu menduduki dari peran yang sangat sentral. Mengapa dikatakan sentral? Karena semua daripada tujuan yang diharapkan, yang pertama apa tadi, Pak? Menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Walaupun tujuan pendidikan nasional ini tidak secara eksplisit dibebankan kepada mata pelajaran tertentu atau kepada guru-guru tertentu atau mungkin kepala sekolah sebagai manajernya atau supervisor, tetapi kita sebagai guru PAI itu memiliki tanggung jawab moral bahwasanya ini adalah tugas yang diberikan kepada kita. Maka pendidikan agama Islam itu menduduki peran yang sangat sentral sebagai pondasinya. Bagaimana siswa-siswa yang kita ajarkan itu menjadi bangsa yang nasionalis religius. Bangsa yang nasionalis religius itu bagaimana? Ketika dia misalnya menguasai dari ilmu-ilmu umum. Tapi ilmu-ilmu umumnya ini haruslah dibangun di atas landasan nilai-nilai keagamaan itu tadi. Kurikulum Merdeka yang mana profil lulusannya itu adalah untuk menjadi pelajar Pancasila, di sana menjadikan salah satu syaratnya adalah bagaimana kita mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa itu tadi. Nah, beriman dan bertakwa artinya kamu terserah nanti mau menjadi dokter, mau menjadi insinyur, arsitek, dan sebagainya, tapi jadilah dokter yang beriman dan bertakwa. Jadilah insinyur yang beriman dan bertakwa, dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan kita di sana. Jadi kalau kita misalnya mengajarkan materi PAI, itu harus difahami bahwasanya PAI itu tidak terlepas dari materi-materi yang lain. Mata pelajaran-mata pelajaran yang lain itu harus difahami sebagai tindak lanjut dari kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa. Jadi belajar ilmu-ilmu umum itu sama-sama ibadah juga. Kita tidak harus misalnya mengatakan kepada mereka jadi guru agama semua, tidak harus demikian. Jadilah apapun asalkan itu bermanfaat. Seperti itu bisa dikatakan. Menjadi apapun yang bermanfaat, karena dengan menjadi bermanfaat artinya jenengan sudah menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Tercapai itu tadi yang menjadi tujuan daripada pendidikan nasional kita. Jadi peran sentral kita tidak berubah, walaupun kurikulum berganti, tetap pendidikan agama Islam ini menjadi dasar daripada sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai guru agama itu baik, insya Allah akan baik semua daripada siswa-siswa yang kita ajarkan nantinya. Tapi kalau guru agamanya ini yang tadi mengajarkannya terlepas daripada lingkungan permasalahan yang ada di masyarakat, maka mereka akan menyingkirkan atau bahkan tidak tertarik dengan pelajaran agama itu tadi. Tantangan kita ada di sana. Sehingga kita harus senantiasa menyadarkan itu tadi kepada para siswa kita, bahwasanya semua hal yang kita pelajari, semua hal yang kita lakukan itu haruslah berlandaskan daripada nilai-nilai agama. Karena tujuan pendidikan nasional kita telah jelas, Pancasila kita sudah jelas, mengatakan sila pertama ketuhanan, dan juga kemerdekaan kita itu atas dasar berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka bangsa kita adalah bangsa nasionalis religius itu. Nilai agama harus sebagai pondasi atau dasarnya. Gitu kurang lebih Mbak Livia ya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan nggih perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan bersama mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.